dimasak pakai kayu bakar, dan seterusnya. Adiknya lahir di zaman modern, kemana-mana pakai mobil, kemana-mana menggunakan HP, pakaian yang bagus, makanannya juga serba eksklusif, makanannya makanan yang enak-enak. Si kakak marah karena lahir di zaman jahiliyah. Si kakak karena merasa lebih tua, segala milik kepunyaan adik dirampas. Aku kan lebih tua, aku kan lebih senior, lu masih ingusan, segala milik lu gue ambil dah. Kan itu karakter, memang betul. Karena di dalam kitab saudara mengatakan, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia sudah datang, yaitu iblis. Sekarang itu ya di abad pertama, Cak Kangkung. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi palsunya memang harus datang di abad pertama. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Penyesatnya itu memang datang di abad pertama. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ya memang harus banyak orang yang disesatkan. Jadi jangan bangga dengan banyak orang. Yesus, aku iblis. Segala kuasa dan kemegahan dunia akan aku berikan. Segala kerajaan dan kekuatan dunia akan aku berikan. Jika kau menyembah aku iblis berkuasa memberikan segala kuasa dunia kepada siapapun yang aku kehendaki. Jadi kalau Anda merasa penguasa dunia, Anda merasa lebih hebat terkait dunia, maaf. Berarti Anda pewaris dari iblis kuasa dunia itu. Karena Yesus memang mengatakan penguasa dunia adalah iblis. Jadi kalau Anda merasa kami ingusan, kalian penguasa dunia, silakan aja. Tapi karakter Anda sama seperti penjajah, merampas milik adik bungsu. Begitu sudah. Saya yakin abang tadi itu 3 bulan tidak buang air besar. Gara-gara naik ke sini. Percaya deh. Burungnya pun 4 bulan baru bisa tegang lagi. Udah aku bilang masuk ke tema, dia tetap aja ingin bahas ini. Udah kau kena kau kan. Udah Bang Suma, udah ya Bang. Ku bilang dari tadi jangan kau lanjut bahasan itu, malu kau nanti. Tetap aja kau mau, nah, kena kau. Coba moderator kalau masih monitor yang dinaikkan yang ini, yang sedikit berkualitas dan punya ilmu untuk nyangga materi saya. Coba ada nggak pendeta-pendeta gitu, pastor-pastor gitu ya, yang bisa naik ke sini bahas tema ini? Menir selanjutnya. Ada-ada aja. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan. Selamat malam, Bang Suma. Malam juga, Saudara Rames. Bang Suma silakan buka punya kamera.
Berani juga ya. Saya berharap Bang Suma nyaman ya kali ini ya. Oke, siap, saya buka ini. Sudah Bang Suma? Udah. Kita bisa berdiskusi Bang Suma? Memang tujuannya untuk berdiskusi. Oke. Silakan. Ya. Ya, jadi tadi saya di bawah saya mendengarkan Bang Suma bahwa Allah itu Tuhannya Bang Suma, Iya. ya kan? Anda mau klaim juga. Sehingga Anda mengatakan, nah ini kan saya masih kutip omongan Anda. Terus Anda mengatakan bahwa kami nyolong. Oh iya pasti, nggak diragukan itu. Nah, oke Bang Suma. Kita mulai dari kata Allah. Di dalam Kristen kan bilang Allah. Nah, Iya, silakan. Allah itu Silakan. kami tidak menyebut Tunggu, Allah. Bang. Tunggu. Tolong tunjukkan. Oh, ini saya baru jawab. Saya baru Iya, jawab. iya. Jangan Saya langsung, jangan menjelaskan dulu. Dengarkan dulu saya, karena saya yang punya nama Allah itu kan saya. Tolong tunjukkan pada saya referensi penggunaan nama Allah di dalam kitab saudara itu, sumbernya. Silakan. Oh, tidak ada. Tidak Ya, ada nggak nama Allah ada. dalam kitab saya. Tidak ada nama Nah, Allah. terus dari mana ada huruf itu di dalam? Oke. Latin A, Itu- L, L, A, H itu dari mana? Ya, itu tulisan Latin. Setahu saya, Bang Suma kan tulisan Arab kan? Apakah tulisan Iya. Arab A L L H? Aha. Itu, Bung, jangan memperbodoh Saya- diri. Aku bilang Saya jangan pegang bahas itu Al-Quran kalau nih, memang saudara. masih Apakah kalau tulisannya masih bodoh, ALLH? kalau masih bodoh, jangan bahas itu. Loh kan saya tanya. Saya Allah saya nggak tahu, itu makanya saya tanya. Latinnya, dengar. Allah Latinnya A L L A H. Ya, Seperti tulisannya one, Anda Latin atau one tulisannya itu apa? one Latinnya one. Tulisannya Jangan Anda bahas, apa? Bung, Latin atau apa? Bung, Hmm? jangan bahas ke situ. Bahas sumber agama Anda mengambil kata Allah itu dari mana? Itu, Di Alkitab saya itu tulisan Latin atau tulisan Arab? ya, yang tulisan Latin ini Anda ambil dari mana? Itu bahas, silakan. Saya mau dengar. Tulisan itu kan, tulisan Latin itu kan sudah pasti tulisan bahasa Indonesia. Saya bacanya Allah. Iya, ambil dari mana Latin A L L A H itu, Paman? Ambil dari mana? Emangnya saya yang terjemahkan? Kok Bukan saya. nangis? Kalau kapasitas keilmuan tidak ada, jangan bahas itu, masuk ke tema. Saya kan tanya Anda, kan tadi Anda bahas. Astagfirullahaladzim, Makanya saya ya tanya Allah Anda. ya Karim. Anda harus memberikan bukti dulu bahwa A L L A H dalam Bible itu sumbernya ini. Baru Anda bisa berbicara tentang tema ini. Kalau masih hanya berdasarkan itu kan bahasa Latin dan Allah itu kan bahasa Arab. Oke. Itu sama halnya Anda sedang mempertontonkan karakter penjajah. Ya. Sekarang saya Anda ya. terangkan kepada saya sumber penamaan A L L A H di Bible itu dari mana sumbernya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Yang menerjemahkan Alkitab itu adalah LAI. Ya kan? Bukan saya yang menerjemahkan. Nah, Sumber. tentang sumber, loh, saya lagi jawab, saya masih jawab. Tuh. Tadi Anda nyaman sekali. Kenapa sekarang sama saya Anda tidak nyaman? Karena Anda blow on. Biarkan saya selesai Mau bicara bahas dulu. tema ini atau Biarkan mau saya pamer selesai keblowonan dulu. Anda gitu loh. Sekarang, saudara, saya ingin tahu jika Allah Saya yang Allah ingin tahu. itu Weh, adalah saya yang Tuhan ingin Anda. tahu dari mana Kristen mengambil kata A L L A. Saya yang ingin tahu, bukan Anda, kampret. Saya yang ingin tahu. Saya kan sudah bernarasi tadi di awal. Anda naik ke sini. Saya kan udah bilang, satu-satunya sumber yang digunakan oleh Bible mengambil kata A L L A H itu cuman Quran. Anda bantah itu sekarang. Dengan cara apa Anda membantahnya? Dengan memberikan bahwa A L L A H Cuma Quran. sumber dari Al-Quran itu keliru. Sumber kami adalah dari sini. Tunjuk.
dasarnya. Cuma- Itu baru berilmu. Al-Quran. Al-Quran itu berarti di abad ke-7. Nah, bapaknya Rasul Allah itu namanya Abdullah, itu artinya apa? Hamba Allah, Allah atau udah apa? turun kau monyet, Loh, turun kau di bawah monyet. lihat. Monyet. Lari ke Abdullah. Seakan-akan kitabnya itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Memang kopla ini pengikut penjajah memang ini. Gondrong burere pemakan kutu. Kupikir berisi, udah dikasih ketempatan dia ngomong. Udah kau rames goblok, jangan kau bikin jengkel saya. Saya berharap ada Kristen pintar yang naik malah binatang berwujud manusia. Gondrong burere pemakan kutu. Kau mandi dulu pakai rinso. Otak cuman separuh, itu pun otak kecil. Nama orang tuanya Nabi Muhammad. Apa pula nama orang tuanya Nabi Muhammad? Kali kau kesana. Iya saudara. Dari mana ini? Katolik, Protestan? Ateis aja. Oh, iya. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan, silakan. Ya gini ya, kalau saya gini, namanya agama sih, kalau kita ya semua yang ininya kan mau Kristen mau Islam apa kan itu keberadaban orang Timur Tengah, terlepas dari yakin atau percaya atau tidak, ya. Jadi persoalan kehidupan manusia perlu apa? Kita lah beriman, ya. Tetapi kalau pada seperti itu, dari tadi saya di bawah, saya mendengar, melihat bahwa kayak gitu kayaknya nggak elok. Kadang kita juga malas ya. Itu keberadaban orang Timur Tengah. Kristen Islam itu orang Timur Tengah. Kita nunut, kita anut karena nenek moyang kita menganut agamanya orang Timur Tengah, ya Kristen Kristen maupun Islam, itu agama tersohor di dunia, ya bang ya. Jadi sampai ada kata-kata yang gini, apa gimana ya, aku ateis saja, enggak coba ini usul aja, dikasih pemahaman orang ya punya Allah atau gimana yang representatif. Maksudnya bahwa disampaikan penalaran yang bagus. Mana-mana aja, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, apa-apa, mana-mana aja. Yang penting berakhlak, berbuat baik, ya beretika, gitu aja. Biarlah yang berdosa itu kita, tetapi kepada yang berilmu, kepada yang memiliki kepercayaan tinggi, silakan. Kalau selesai gitu aja bang, dipas-pasin aja. Cuman abang-abang yang beragama Islam, beragama Kristen, turunannya, ajarannya, budayanya yang dilakukan dari Timur Tengah, kita Asia, gitu. Aku ateis ya, gitu. Kira-kira relevansinya seperti apa coba? Aku maaf ya bang ya. Iya. Saya luruskan dulu, Kristen itu nggak berasal dari Timur Tengah. Kristen itu berasal dari Eropa. Yesus tidak pernah mengenal apa itu Kristen. Apalagi nabi-nabi yang lain. Gitu bang. Nah terkait dengan Anda mengatakan agama turunan, itu ada benarnya. Tetapi akal itu memang juga adalah kondisi turunan berakal itu. Jadi sejatinya orang yang berakal itu kudu wajib punya pegangan dalam hidup. Apa pegangan itu? Ya keyakinan. Seperti Anda yakin ya Tuhan itu nggak ada. Anda
Bukan nggak ada. Mungkin Ada tapi apa ya? tapi ateis. Ya, aku ateis aja. Karena begini, Ateis kan tidak bertuhan kan ateis itu. orang berallah apa-apa itu kan adanya berantem perang aja sepanjang zaman. Iya, karena antara kejahatan kebaikan itu memang seiring sejalan, Pak. Nah, itu yang salah. Karena seiring sejalan. Percaya Ya, nggak? mau kayak mana? Sekarang saya tanya sebagai ateis, apakah Anda percaya bahwa di bumi ini keadaan itu ada? Dua keadaan itu ada. Apakah Anda percaya sebagai ateis? Keadaan itu keadaan alam semesta. Ya, itu dia makanya. Artinya Alam semesta. keseimbangan kejahatan yang menguasai itu harus ada kebenaran, kebaikan yang juga menjadi penyeimbangnya. Jadi Ya. tidak bisa Anda mengatakan bahwa di dunia ini kejahatan itu enggak. Kejahatan itu ada. Apa kejahatan itu? Ajakan untuk meninggalkan menyembah kepada pencipta. Menuju menyembah kepada yang bukan pencipta. Itu kejahatan. Nah, tapi kalau perang sepanjang masa rusuh nggak pakai. Kejahatan itu harus ada yang melawannya, Pak. Iya, itu aksioma namanya. Keharusan. Ada Ya itu dia kebaikan, makanya. ada Nah. kejahatan, ada kebaikan. Nah itu Tetapi dia. bagaimana kemampuan untuk mengeliminir? Itu yang kamu nggak nyampe. Oh, kok nggak nyampe? Kok nggak nyampe? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Sekarang begini. Aku nggak. Apakah saudara bisa menghapuskan kejahatan di atas muka bumi? Dengan Anda ateis. Tetapi mengeliminir. Jangan telaten membuat kejahatan. Ya, siapa yang membuat kejahatan? Siapa yang membuat kejahatan sekarang? Ya manusia yang bertuhan, berallah. Kayak gitu. Nanti. Zaman kamu akan perang. Kamu akan berselisih. Percaya nggak? Oke. Pernah nggak orang ateis datang ke Nusantara ini menjajah? Oh enggak. Nggak pernah ya? Orang ateis itu nggak macam-macam. Kalau komunis gimana? Mengikuti Kalau aja. komunis gimana? Sama nggak dengan ateis kalau komunis itu? Nggak sama? Ateis bukan komunis. Oh. Ateis. Iya. Anda salah. Oke. Ateis bukan komunis. Jadi dunia ini akan aman kalau orang semua jadi ateis, Pak ya? Tidak harus begitu. Itu pola salah. Pola. Ya, saya ingin bertanya kepada saudara, kira-kira abang ini yang hidup di bumi bedanya dengan kera yang tidak punya Tuhan dan tidak punya. Saya tanya salah. Itu merendahkan. Enggak. Saya tinggal mendengarkan jawaban saudara. Bedanya Anda dengan kera apa? Enggak. Itu Saya bertanya, bedanya Bang, bedanya. Kera itu damai, kera tidak bikin keributan di bumi, kera tidak bikin peperangan, kera tidak punya hukum-hukum syariat agama. Bedanya dengan Anda apa? Gini, itu ilustrasi yang seolah-olah benar tapi nyeleneh. Maksudnya? Iya, sekarang kalau Anda mengatakan itu nyeleneh, Anda tinggal jawab. Kera kalau memenuhi bumi tidak akan ada peperangan. Sama seperti kalau komunitas Anda yang memenuhi bumi juga nggak ada peperangan. Bukan begitu? Tetapi konsep di dalam berhubungan dengan Tuhan sama seperti kera. Saya tanya sama Anda, apa bedanya? Sekarang abang bicara, setelah itu saya nggak boleh sanggah, nggak boleh. Oke. Sekarang Sederhana saja, sederhana. Beda kera dengan Anda apa? Itu aja dulu. Kera nggak pakai jam tangan, Anda pakai jam tangan. Kera Anda pakai baju, Anda pakai baju. Itu aja bedanya kurasa, Bang. Nah, silakan Anda bicara. Kera dengan Anda kan sama-sama tidak punya agama. Silakan. jadi gini ya. Agama itu apa? Saya tanya kamu, agama itu apa? Agama itu ikatan batin antara Tuhan dengan ciptaan. Enggak benar.
benar tapi Jawab tipis. pertanyaan saya, bedanya kera dengan Anda apa? Gimana? Hah? Gimana? Ah. Yang saya tanya, bedanya monyet dengan Anda itu apa, Pak? Bedanya monyet dengan Anda itu apa? Kan saya jawab monyet sama Anda Silakan. sama saya ya. Monyet, Anda sama saya. Kan? Sekarang saya jawab, diam. Ya. Silakan. Monyet itu tidak berakal budi. Dasar perbedaan dasar. Anda sama saya berakal budi. Ya enggak? Ya enggak coba? Saya tanya Anda dengan monyet bedanya apa dalam hal ini, dalam hal agama? Saya kan jawab dulu. Saya bukan praktisi agama, saya bukan. Ya, monyet juga begitu, sama. Beda. Monyet itu nggak punya akal budi. Anda Seperti punya akal budi. kamu dan saya punya akal budi. Nah, berarti bedanya cuma di situ kan? Anda dengan monyet bedanya itu. Tapi sama-sama tidak beragama, kan gitu. Sama saya beda sama monyet. Oh, enggak, Ya. saya dengan monyet beda, tapi Anda mirip-mirip, sama-sama enggak beragama. Kamu kan pakai tutup. Kalau saya enggak. Yang monyet sama kamu. monyet tidak pakai masker. Pernah lihat monyet pakai masker? Pernah lihat monyet pakai masker? Makanya lu monyet. Abangku, Monyet, ya kan? inilah yang saya katakan bahwa agama tidak bisa Anda salahkan. Sabar dulu, sabar. Bisa. Sengaja saya memancing emosi Anda dan ternyata Anda terbawa ke situ. Artinya bahwasanya kejahatan itu akan selalu ada mengiringi kehidupan anak keturunan Adam. Mau dia ateis, mau dia beragama, pasti dia akan berujung kepada perselisihan. Anda sudah mempraktikkan barusan. Seharusnya Anda sebagai pendengar, ketika saya tanya Anda sama seperti kera, Anda tidak terpancing. Tapi ternyata ateis tidak membantu Anda untuk lebih baik daripada kami yang beragama. Oke, Abang? Silakan Anda istirahat, Maafkan saya yang mengambil perumpamaan hanya untuk sekedar melihat bagaimana pola Anda sebagai seorang ateis, apakah lebih baik daripada orang-orang yang beragama. Ternyata dipancing sedikit saja, Anda tidak lebih dari kami yang beragama. Maaf, saya seorang psikolog. Anda kena di situ. Kupikir tadi Anda akan memperlihatkan betapa indahnya menjadi seorang ateis. Ternyata Anda dengan teman-teman saya non-muslim tak ada bedanya. Anda malah lebih kurang. Mereka emosi karena akidahnya diganggu. Tetapi Anda emosi hanya gara-gara dikatakan sama seperti monyet. Maafkan saya yang telah membuat Anda malu di hadapan ribuan manusia. Silakan saudara yang beragama Kristen, jangan lagi yang titik-titik monyet yang naik, yang beragama saja. Malu kau kan? Kau salah orang. Halo, semangat subuh. Halo, semangat subuh. Saudara Black Samosir, semangat subuh. Sehatkah di sana? Alhamdulillah sehat bang. Oh, Masya Allah, Alhamdulillah. Sahur kita nanti sama-sama bang ya. Insya Allah bang. Alhamdulillah. Saya cuman ini bang nih. Gimana ya namanya? Ateis juga enggak? Bukan, saya muslim. Nanti kena perangkap juga. Enggak, bukan bang. Iya, gimana? Cuman tadi saya agak ini aja bang. Ya kayak yang abang bilang, saya agak nggak enak dengerin bahasa abang kayak yang non muslim sebelum ateis tadi bang. Apa itu? Ya
kayak abang maki-maki gitu kan, saya mikir di dalam Islam nggak ada tutur bahasa yang kayak gitu. Oh iya, memang nggak ada. Itu kan saya sendiri bang, sebagai oknum. Gitu ya. Iya. Ya, Saya tidak makanya mengatakan saya, itu saya Islam. mau ngasih tahu itu doang bang, bukan Oh iya, ngajarin, makasih. bukan Makasih ngajarin. ajarannya bung. Hormat, Bukan salam hormat, ngajarin, terima Bang. kasih. Mau ngingatkan doang gitu kan. Oh iya, terima kasih sudah diingatkan. Thank you. Siap-siap. Salam hormat, Tuan Guru. Makasih. Guru, Bang Juma bisa aja. Jadi apa dong? Ya, saya bukan Apa? tuan guru bang. Ya saya menganggap Anda guru. Nasihati saya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu bang. Saya Jam segini masih ada orang yang memperhatikan Bang Suma untuk dinasihatin. Masya Allah. Luar biasa. Saya harus menganggap Anda guru saya kan gitu. astaga. Saya Iya ada dong, risiko Bang. tadi bang. Soalnya kan saya mikir Bang Juma sebagai banyak yang hormatin gitu ya. Kok Abang Juma sampai kayak gitu bahasanya gitu doang tadi saya mikir. Ya udah bang. Kan aku udah terima nasihatnya abangku. Terima kasih udah dinasihatin. Ada lagi? Udah itu doang sih bang. Sekedar masukan sip. aja. Iya. Masukan diterima. Saya minta maaf. Ya. Saya juga Tidak seharusnya saya lakukan itu. Oke? saya juga Thank you. banyak terima kasih sama abang. Iya, iya. Iya, Soalnya baik, udah baik. membela istilahnya dalam di dunia sosmed ini kan banyak yang jelekin muslim gitu ya. Abang salah Iya. satu idola saya juga. Oke abangku, makasih. Boleh saya lanjut dengan Ya, non-muslim? Oke, makasih saudara Samusir. Thank you ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari nasihati. Ilmunya sangat luar biasa. Oke. Malam. Iya, malam Bu, malam. Juma. Iya, silakan buka kameranya. Kita diskusi baik-baik, pelan-pelan. Tidak ada hujatan. Teman saya barusan nasihatin saya. Saya juga jadi malu dibuatnya. Halo, silakan. Halo, saudara The Holy Spirit. Halo, Bang. Oke. Halo Ya, juga. saya, Bang. Jelas sekali Abu. Silakan. Ini ada tema terkait dengan nabi atau rasul palsu. Silakan. Mungkin Anda mau bernarasi duluan. Abang lah, Siap. duluan. Oh, Mas saya saya. juga baru masuk. Baik, baik, Silakan, baik. Bang. Baik. Kalau berbicara mengenai nabi palsu, di dalam kehidupan kami sebagai umat Islam, kami mencari menelaah apakah nabi kami ini nabi palsu berdasarkan Al-Quranul Karim, tapi kami tidak menemukan hal tersebut. Ya, di dalam Al-Quran terkait dengan Nabi Muhammad, itu bahkan di dalam kitabnya orang Yahudi pun kami pelajari, dan juga kitab Abang, Perjanjian Baru, itu terkait dengan nabi palsu sedikit pun tidak ada yang merujuk kepada nabi kami. Ada hal yang menarik di dalam kitabnya orang Yahudi, di Kejadian 49 nomor 27. Di situ diterangkan bahwa keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Kejadian berapa, Bang? 49 nomor Ayat? 27. Hmm. Iya. Seperti itu. Oke. Silakan dibaca. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Iya. Boleh saya lanjut sedikit? Silakan, Bang. Oke, Paulus mengaku di dalam suratnya dia di Filipi 3 nomor 5 sebagai keturunan Benyamin dari Parisi. Yesus meminta muridnya agar waspada kepada pengajar palsu atau nevi, pengajar atau nabi dalam konsep Islam, yang nyamar seperti menjadi murid Yesus, domba murid Yesus, padahal sebenarnya dia adalah serigala yang buas. Serigala di sini, kita teringat dengan data keturunan Benyamin seperti serigala. Itu catatan penting. Yang kedua adalah
orang-orang Yahudi, penganut ajaran Torah, itu tidak pernah mengajarkan Taurat sampai hari ini kepada bangsa asing. Tapi satu-satunya orang di luar Yahudi yang menganut ajaran Torah, meski dalam bentuk terjemah, yaitu Kristen. Di mana Kristen ini bukan Yahudi, tetapi kok bisa memiliki terjemahan kitabnya Yahudi? Dari mana asalnya? Cek per cek ternyata Paulus yang menjual atau menjajakan atau membagi-bagikan Taurat itu kepada bangsa lain. Berarti penggenapan daripada Kejadian 49 nomor 27 untuk sementara ini saya mengatakan digenapi oleh Paulus sebagai keturunan Benyamin yang membagikan kemudian terjemahan atau kitab Torah atau hukum Torah kepada bangsa lain untuk dijadikan sebagai rujukan beragama. Seperti itu sementara. Silakan Bang. Itu di mana dalilnya Paulus, Bang, membagi-bagikan Torah itu? Contoh, surat-surat Paulus itu membawa-bawa Torah. Sedikit berbicara pasti Taurat, sedikit berbicara pasti hukum Taurat. Dan itu diperuntukkan kepada non-Yahudi sebagaimana surat beliau dalam Galatia 1:15, Galatia 2 nomor 8. Beliau mengaku diutus untuk non-Yahudi, tetapi Torah dibawa. Contoh, di dalam Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu Torah tuh dijual. Atau Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari hukum, dari kutuk hukum Taurat. Taurat yang dibawa. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Taurat yang dibawa. Yesus mati untuk nebus Taurat. Taurat yang dibawa-bawa. Dan ajaran ini diperuntukkan Paulus kepada orang-orang non-Yahudi. Sesuai dengan pengakuannya dia tadi. Taurat itu lebih ke perjanjian lama maksud abang kan? Acuannya kan? Iya betul. Ajaran Paulus dan dia Iya. bangsa Yahudi. Iya. Tradisi Yahudi. Iya. Dan bahkan setahu kita kan Bang Juma, Paulus juga kan dihukum, bahkan dipenjara, bahkan disiksa karena selain Taurat dia mengajarkan ajaran Yesus kan? Yang mana Bang? Yang ajaran Yesus yang diajarkan oleh Paulus. Gimana Bang? Yang mana? Yang mana? Kalau setahu saya, kalau menurut saya Bang, baru saya tahu lah kalau istilahnya yang Bang Juma tadi mengatakan Rasul itu mengajarkan Torah ke bangsa-bangsa lain. Di situ poinnya kan? iya betul. Makanya pertanyaannya, kok bisa ada terjemahan kitab Torah di agama Kristen, pengikut Paulus? Artinya, Paulus betul-betul mempraktekkan merampas Torah itu dan membagikan ke bangsa lain. Kan itu fakta, itu real. Adapun dia mati, ya mungkin dia menggenapi Amsal 19 nomor 5, pendusta memang harus dihukum mati. Bisa jadi. Ulangan 18 nomor 21-22, pendusta mengatasnamakan Tuhan, dia harus dihukum mati. Bisa jadi, karena menggenapi nubuatan itu. Seorang pemimpi, seorang pengajar yang terlalu berani memakai namaku, apa yang tidak pernah aku ajarkan, dia harus mati. Dia harus dihukum. Ya kalau Paulus mengalami itu, ya mungkin menggenapi itu. Karena kan jelas tuh, kata Yakub, keturunannya bernama Benyamin, nanti berlaku serigala. Siapa keturunannya? Paulus. Kata siapa? Ya Paulus. Bukankah itu petunjuk? Itu kan petunjuk. Lalu Yesus meminta muridnya Yahudi agar waspada kepada serigala. Serigala ini nyamar. Nyamar apa? Nyamar domba, nyamar murid Yesus. Bukankah Yesus ini tidak pernah memiliki murid bernama Paulus? Kok tiba-tiba dia ngaku murid? Berarti nyamar kan? Paulus. Bukan Bang. Paulus itu di iman mana? kami. Di mana dia pernah jadi murid? Silakan. Disebut dia murid karena Yesus sendiri yang menunjuk
dengan Di mana Yesus menunjuk Paulus? perkataannya. Sebentar Bang ya. Jadi selain 12 murid Rasul Yesus itu termasuklah Rasul Paulus. Di mana dalilnya Setelah- Yesus menunjuk Paulus jadi rasul, jadi murid? Waktu perjalanan ke Damsyik Bang. Jadi Yesus sudah tak ada di bumi itu, Bang. gimana Bang? Yesus tidak Iya. pernah. Iya, tapi kan Tuhan menampakkan diri Nah, kepada ini Paulus yang ini- selama ini dia kan menganiaya umat Kristen. Nah, ini yang jadi permasalahan. Karena dia Paulus mengaku yang datang kepadanya Yesus. Nah, jadi Se- nanti Bang Joma bilanglah dari mana itu betul Yesus yang datang, kan gitu. Nah, iya, itu pasti. Karena Yesus Pasti kan, mengatakan larinya ke kamu situ kan? Yesus sendiri Iya, iya. mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang datang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu lebih cocok kepada Paulus yang palsu itu yang datang kepada dia. Makanya Iya. dia berlaku seperti serigala. Karena itu tadi poinnya. Di mana Yesus menunjuk Paulus sebagai nabi. Sebagai murid. Yesus hanya berpesan waspada kepada serigala yang datang nyamar domba. Tergenapi kan? Bagaimana Paulus bisa menyamar sebagai murid Yesus? Satu-satunya Ini, cara adalah dia mengaku kedatangan Yesus. Dipilih, aku dipilih sama gurumu loh. Kan begitu. Kisah Para Rasul 9 ayat 3 sampai 6. Di situ dituliskan dalam perjalanannya ke Damsyik, itu yang tadi ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Saya singkat aja, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus. Jelas di situ kan mengatakan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Kan gitu Bang. Justru kalau saya katakan ini Bang, justru kaum Yahudi pun tidak setuju yang tadinya tradisi Paulus itu sebenarnya menjalankan hukum Taurat, tapi justru lebih mengajarkan ajaran Yesus. Bahkan ya bisa kita bilang Paulus ini kan pindah keyakinan dari kebiasaan agama Yahudi menurut pemuka agama di kaum Yahudi kan gitu, makanya dia dihukum. Jadi sebenarnya Bang Juma justru harus membela Paulus karena dia kan memberitakan kebenaran tentang Yesus, Bang. Kebenaran apa itu? Sehingga Yesus mati dengan jalan kutuk kok dibilang kebenaran. Hukum Tuhan dirubah, dihilangkan kok dibilang kebenaran, Bang. Paulus ini kan tema kita di sini adalah ketika dia nabi berarti dia mengajarkan kebenaran. Ketika dia rasul berarti Dia bukan mengajarkan nabi, Bang. kebaikan. Tunggu. Ya. Ketika dia rasul berarti dia mengajarkan kebaikan. Tapi kalau dia rasul palsu, maka kebaikan palsu yang diajarkannya. ya itu kan menurut Abang. Nah, sekarang ketika Yesus berbicara waspadalah kepada nabi atau pengajar palsu yang datang nyamar domba. Sekarang Paulus ini nyamar domba. Kenapa dikatakan nyamar domba? Domba itu murid Yesus. Di mana Paulus duduk ketika Yesus sedang menjadi guru? Pengakuan Paulus sendiri yang mengatakan aku kedatangan Yesus. Dan itu dicatat oleh muridnya Lukas. Di mana kemudian Yesus pernah mengajarkan kepada murid-murid? Ada muridnya bernama Paulus itu di mana? Tidak ada. Yesus mengajarkan Iya. muridnya agar waspada kepada serigala. Serigala ini keturunan Benyamin. Kan tapi kan dari ajarannya itu tidak ada
yang istilahnya menjadi apa bang, menjadi menyalahi atau Oke. menyesatkan kan? Baik. Baik, kita buktikan. Abang, rasul utusan Tuhan atau rasul utusan setan yang menghapus hukum Tuhan. Yang menghapus perintah Tuhan. Utusan Bukan Tuhan atau menghapus. utusan setan? Bukan menghapus bang. Bagaimana, Karena Bu? menurut dia ajaran Yesus itu menggenapi, itu yang diajarkan bukan menghilangkan. Justru Sekarang- dia gini bang, dia ternyata kan kalau mengikuti agama Yahudi, hukum yang ada di Taurat, dia masih disunat. Iya, karena dia lahir. Ah. Dia dari kecil disunat. Masa dia mau sambung kulup? Sekarang begini, Bung. Pertanyaan sederhananya adalah, utusan Tuhan atau utusan setan yang menghapus hukum Tuhan? Itu dulu. Kalau bagi kami dia tidak menghilangkan hukum saya Tuhan. Saya tidak berbicara tentang Paulus. Skala umum. Yang menghapus hukum Tuhan itu iblis, utusan iblis atau utusan Tuhan? Kalau yang benar-benar menghapus utusan iblis. Bagus. Coba Anda baca Efesus 2 nomor 15. Ya bang. Silakan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Iya bang? Nah, itu dia membatalkan segala hukum Taurat dengan menjual Yesus mati di salib, bukan? Oh bukan Bang. Lalu, Jangan cuman satu konsep. Jadi lalu, kalau saya jabarkan ya ayat ini bang ya. silakan. Ayat ini kan berbicara tentang Yesus Kristus yang mempersatukan, bisa kita katakan orang Yahudi ataupun bangsa-bangsa lain non Yahudi yang pada zaman itu memang ada tradisi pemisahan yang kuat antara hukum Taurat, aturan ritual, sunat, masalah makanan, dan termasuk beberapa hukum-hukum Taurat yang bagi kita sekarang mungkin tidak bisa kita jalani, kita terapkan dalam kehidupan sekarang. Misalnya di Islam juga kayak ada hukum-hukum apa itu bang? Mata diganti mata, tangan yang ditebas kalau mencuri. Terlepaslah dulu kita ajaran-ajaran sholat 5 waktu, itu mungkin bisa kita ikuti, puasa, sunat, kan gitu bang. Ini artinya bang, bukan menghilangkan. Jadi orang Kristen ini praktisi Torah gitu maksudnya. Pengikut Paulus itu adalah penganut Torah gitu maksudnya. Kalau memang dihilangkan bang, kami tidak akan ada Alkitab yang ada perjanjian lama, perjanjian baru. Ya kan Sama itu seperti hasil rampasan doang itu kan. Tapi tidak diperhatikan. Kalau kita praktekkan siapa manusia bang yang bisa mengikuti hukum Allah itu? Nah, Kalau berarti mengikuti dihilangkan. hukumnya. Berarti dihilangkan. Bukan dihilangkan. Lalu Bukan apa? dihilangkan. Apa? Kalau Anda mengatakan kalau dipraktekkan, berarti siapa yang sanggup? Berarti dihilangkan. Makanya coba Anda baca Galatia 5 nomor 2, nomor 3, nomor 4. Itu implementasi menghilangkan hukum Tuhan tuh jelas nyata di situ. Coba Anda baca. Apa yang dikatakan oleh pendiri agama Anda di sana? Sesungguhnya Galatia 5 nomor 2, 3, 4. Sesungguhnya barang siapa, aku Paulus berkata kepadamu,
jikalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Kalau kau sunatkan dirimu, Yesus tidak berguna bagimu. Aku telah mengatakannya sekali lagi, kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, apa yang dikatakan oleh Yesus, oleh Paulus, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat jikalau dia menyunatkan dirinya. Dia wajib melakukan segala hukum Taurat. Nomor 4, kamu lepas dari Kristus jikalau kau mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Jangankan menjalankan hukum Taurat, mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat saja menurut Paulus, kamu keluar dari kasih karunia. Pertanyaan saya, apakah utusan Tuhan, rasul Tuhan atau rasul iblis yang menghapus hukum Tuhan? Anda sudah menjawabnya bukan? Adalah utusan iblis. Sekarang Anda renungkan. Anda mengikuti utusan siapa? Utusan Tuhan atau utusan iblis? Oke? Sekira begitu, Bang? Ya, sedikit lagi, Bang. Oke, silakan. Mengenai hukum ritual Taurat memang iman saya pribadi misalnya keselamatan itu kan bagi kami bukan lewat hukum Taurat itu aja. Jadi bukan menghilangkan hukum Taurat, tapi kita mengimani kalau memang masih bisa kita lakukan, ya sifat manusia kan seperti itu, Bang. Aduh, Makanya ada waktu bertobat, ya kan gitu. kalau anda menyunatkan diri anda harus melakukan hukum Taurat seluruhnya. Dan kalau anda mengharapkan ada kebenaran oleh hukum Taurat, anda keluar dari kasih karunia. Berarti dengan kata lain, anda wajib hukumnya menganggap Taurat itu tidak ada kebenaran. Supaya Yesus Kristus berguna bagi anda. Kapan anda masih mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti Yesus tidak berguna. Itu dalil. Kalau anda ingin lengkapnya, di Galatia 2 nomor 16. Sebab tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sekiranya ada kebenaran dalam hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Nomor 21. Jadi sekali lagi saya katakan, rasul yang menghapuskan hukum Tuhan, apakah rasul Tuhan atau rasul iblis? Inilah yang disebut Yesus, waspadalah kepada orang Farisi, waspadalah kepada serigala. Karena serigalanya itu lihai di dalam menjerat dengan tipu daya. Aku menjerat engkau dengan tipu daya. Siapa pelakunya? Bahkan kalau anda baca Roma 3 nomor 7 itu sangat miris sekali. Nah, itu kan sebagian dari nubuat tentang masa-masa sulit atau kemurtatan itu kan, Bang, ajaran Rasul Paulus. Dan kalau mengikuti topik ini, Bang, tadi Abang udah kasih ini pandangan pertama kan, Bang, ya. Nah, jadi kalau dari saya mengikuti judul Bang Juma, di 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 sih bagi saya nabi rasul palsu itu, Bang. Iya, Saya betul. bacakan, Bang, ya. Silakan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan merontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu si nabi palsu, rasul palsu. Iya. Bagi saya. Ini surat yang Anda baca, ini surat sebagai surat murid Yesus, bukan? Paulus menuliskan suratnya ini sebagai murid Yesus, betul?
Eh, nubuatan dia ya bang, nubuatan Rasul Paulus. Iya, sebagai muridnya Yesus bukan, dia menulis itu, betul kan? Ya, Nah, sekarang bagaimana bisa oknum Paulus menyamar menjadi murid kalau tidak mengajarkan kebaikan-kebaikan? Itu dulu poinnya. Tetapi kata Yesus sesungguhnya dia adalah pembinasa keji. Ketika kita berbicara Matius 24 nomor 15, apa kata Yesus? Apabila engkau melihat sang pembinasa keji duduk di tempat yang kudus. Berarti ada oknum yang duduk di tempat kudus, tapi sang yang duduk ini adalah sang pembinasa keji. Dia yang duduk ini adalah sang pembinasa keji. Tempat kudus itu seperti rasul, nabi, pendeta, pastor, ustadz, imam. Tetapi ajarannya memang bagus kedengarannya. Tapi dia adalah pembinasa keji. Apa buktinya? oke bang. Apa buktinya dia pembinasa keji? Kalau Anda paparkan tadi, apa yang Anda sebutkan. Buktinya apa? Dia menghapus hukum Tuhan. Lalu dia bikin hukum sendiri. Orang Kristen hari ini tidak berzina bukan karena ikut perintah Tuhan. Tapi karena ikut perintah Paulus. Kenapa Anda ikut perintah Tuhan? Karena perintah Tuhannya sudah dibatalkan semua. Setelah perintah Tuhannya, contoh misalnya, perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, di Keluaran 20, jangan kamu berzina. Itu dihapus oleh Paulus. Dihapus dulu, lalu Paulus bikin surat, jangan kau berzina. Sekarang ketika orang Kristen tidak berzina, siapa yang orang Kristen ikuti? Ya perintah Paulus. Bukan perintah Tuhan. Sama-sama melarang berzina, tetapi ketaatan Kristen bukan kepada Tuhan, tapi ketaatan Kristen kepada Paulus. Makanya Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu tersebut. Berarti kalau orang Kristen tidak berzina hari ini, bukan karena tunduk kepada perintah Tuhannya Yahudi, tetapi karena tunduk kepada perintah Paulus. Di mana Paulus terlebih dahulu sudah menghapuskan perintah Tuhan. Sekarang yang berlaku adalah perintahnya Paulus. Sampai di sini, Anda paham? Kalau misalnya Paulus mengajarkan, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ini, jangan ini. Anda taat kepada Paulus, berarti Anda sedang taat kepada Paulus. Bukan taat kepada Tuhan. Kenapa? Perintah Tuhannya sudah dibatalkan lebih dulu. Jangan berzina, jangan bersaksi dusta, hormati orang tuamu, bla bla bla. Itu udah dihapus. Itu udah dihapus. Anda baca Galatia 2 nomor 16, nomor 21, Galatia 5 dan seterusnya. Semuanya Paulus sudah batalkan itu, lalu kemudian dia membuat aturan-aturan baru meniru-niru aturan Tuhannya Yahudi. Oke, itu menurut abang, menurut abang. Itu fakta. Coba Anda baca. Oke, Bang. Anda baca Galatia 2 nomor 21. Silakan. Kita dengarkan sama-sama. Sudah dapat pencerahannya tadi, Bang. Nah, Nggak usah kita apakah ambil ada dalil lagi. pertanyaannya? Apakah ada kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Berarti sia-sialah kematian Yesus. Ayo. Nggak ada hubungannya, Bang. Nggak ada Loh, hubungannya. kata Paulus gini, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau Anda mengatakan ada kebenaran dalam hukum Taurat, berarti sia-sialah kematian Kristus. Nah, artinya apa? Anda harus mengatakan tidak ada kebenaran di Taurat itu. Barulah kematian Kristus bermanfaat bagi Anda. Dia batalkan semuanya. Begitu dibatalkan semuanya, bahkan kalau Anda membaca Filipi 3 nomor 8, Paulus menganggap hukum Taurat itu tinja, kotoran, sampah. Ya kan, kalau menurut abang seperti itu, sama seperti misalnya kalau kami beranggapan, Bang Juma, sama seperti Taurat dan Injil bagi Islam. Itu kitabnya di mana atau bahkan Al-Quran sudah menggenapi sebagai wahyu. Kan gitu.
sudah Abang. menyempurnakan. Nah, itu Al-Quran menurut kami itu, kan gitu. Abang, Al-Quran menjelaskan di dalam surah Ali Imran, Taurat itu petunjuk, Injil itu cahaya dan seterusnya. Ketika diterangkan Allah menurunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dengan hak, lalu Allah menyatakan Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya serta apa yang ada pada Taurat dan Injil. Al-Quran mengatakan nazzala alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurat wal Injil. Al-Quran tidak membatalkan Taurat, Al-Quran tidak membatalkan Injil. Bahkan Al-Quran menerangkan di dalam Taurat itu ada cahaya, ada petunjuk yang benar yang diwahyukan kepada Nabi Musa dan kaumnya, kepada Injil Isa dan kaumnya. Tidak dibatalkan oleh Al-Quran. Taurat adalah hukum Tuhan yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Di situ ada kebenaran, di situ ada petunjuk. Kitabnya masih ada tuh, Bang. Kitabnya masih ada. Tanyakan kepada Kitab Taurat pemilik dan kitab. Injil. Kitab itu ditujukan kepada penganut Torah, yaitu bangsa Israel. Tanya kepada mereka. Kalau itu masih ada, kenapa kalian hanya menggunakan terjemahan? Tanyakan kepada mereka. Injil tanyakan kepada pengikut Nabi Isa alaihissalam. Apakah masih ada? Karena Torah dan Injil bukan untuk Islam. Itu adalah kitab-kitab terdahulu untuk kaumnya masing-masing. Al-Quran mengatakan Torah ada petunjuk, ada kebenaran, ada cahaya, ada rahmat di situ. Tapi Paulus mengatakan apa? Tidak ada kebenaran di dalam Taurat. Paulus mengatakan, Itu Galatia 2 nomor 21. Asumsi abang lah kan. Kok jadi saya lagi? Galatia 2, aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Yesus. Kurang apa lagi pernyataan Paulus ini? Sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sia kematian Yesus. Andai saja ada kebenaran di Taurat itu. Tapi karena tidak ada kebenaran, maka Yesus harus mati untuk menghapus ketidakbenaran itu. Yang ada sekarang adalah kasih karunia. Itu yang terjadi di Kristen. Sekarang hidup di bawah kasih karunia, bukan lagi di bawah hukum Torah. Karena hukum Torah itu tidak ada kebenaran. Jadi dengan kata lain, rasul setan atau rasul Tuhankah yang membatalkan hukum Tuhan? Anda menjawab, rasul setan. Kalau dia tidak menghapuskan hukum Torah, kenapa dia harus kemudian melakukan kudeta dengan barter antara kematian Yesus dengan menghilangkan Torah? Aku tidak menolak kasih karunia. Sebab sekiranya ada kebenaran dalam hukum Torah atau oleh hukum Torah, maka barterannya adalah Yesus sia-sia mati. Tapi karena hukum Torah itu tidak ada kebenaran, maka kematian Kristus adalah kemenangan bagi Kristen. Itu fakta, itu real. Baca nomor 16-nya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Torah, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini kata siapa ini? Kata Paulus, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kata Yesus, barang siapa yang melakukan hukum Taurat beserta seluruh perintah yang ada di dalamnya, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan Tuhan. Kata Paulus, tidak ada itu, tidak ada yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Mana yang betul, Yesus atau Paulus? Anda tidak sadar aja, karena Anda ya mohon maaf, mungkin hanya jemaat yang mendengarkan khotbah. Anda tidak menelusik masuk ke dalam surat-surat Paulus yang menerangkan isi daripada Torah itu sebagai sampah. Filipi 3 nomor 8, hukum Torah itu sampah, kata Paulus. Dengan adanya Yesus, apa yang tadinya kuanggap kebenaran, apa yang tadinya kuanggap keuntungan, sekarang dengan mengenal Kristus, dulu yang aku anggap kebenaran itu sekarang kuanggap sampah. Ayo. Makanya Kristen hanya menatang saja,
mengambil hukum Torah saja itu sebagai aksesoris doang. Untuk apa? Untuk memberikan legalitas terhadap ajaran Paulus. Seakan-akan ajaran Paulus ini mendapatkan mandat tongkat estafet pelanjut daripada hukum Torah. Padahal tidak. Dia hanya menggenapi Kejadian 49 nomor 27 sebagai keturunan Benyamin. Dia merampas Torah dan membagi-bagikan kepada bangsa asing. Itu fakta, itu real. Itulah kenyataan yang sesungguhnya, Bang. Silakan. Kalau sudah Bang. tak ada, Terima kasih. sama-sama. Pencerahannya, Bang. Oke, Oh. thank you. Siap, Bang. Sedikit bisa kita bahas mengenai ini, Bang. Tadi penasaran juga saya, yang ada yang mau naik tentang Allah itu, Bang. Boleh, Istilah silakan. Allah. Silakan, silakan. Jadi menurut saya lah, menurut misalnya, Bang, ya, kalau dari bahasa Allah, arti Allah itu memang berasal dari bahasa Arab yang menurut saya itu Sang Tuhan, kan gitu. Allah itu bukan bahasa Untuk Arab. menyebut Bang. Tuhan. Allah itu nama, itu Allah. bukan bahasa. Allah itu bukan nama, bukan bahasa. Allah itu nama. Sama seperti Suma, Suma itu bukan bahasa. Suma itu nama. Iya, Jadi nama Tuhan itu Allah, itu bukan bahasa, itu nama. Sama seperti kalau Anda namanya misalnya Martin. Martin itu bukan bahasa. Martin itu nama. Allah itu bukan bahasa. Allah itu nama. Nama siapa? Nama Sang Pencipta. Coba lihat di KBBI. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuhannya siapa? Tuhannya umat Islam. Apakah itu gelar? Bukan, itu adalah nama. Itu nama Iya. Tuhan. iya. Kalau penulisan dari bahasa Ibrani menurut kitab kami kan itu sebenarnya Elohim, yang kadang-kadang memang Allah, Elohim, terjemahannya Allah. bukan. Elohim Di itu, Ibrani Yahweh, nama pribadi Tuhan, kan, Bang. Jadi kalau misalnya Elohim gini, kalau bahasa Arabnya bukan Allah, Bang. Elohim itu ilahun, bukan Allah. jadi yang mau saya tanya, Bang, misalnya misalnya dalam Allah arti Tuhan itu kan cuman dalam bahasa Indonesia aja. Kadang-kadang kalau kita terjemahkan di beberapa negara kan bukan Allah namanya, Bang. Apakah Ya, memang. memang merujuk yang Bang Juma bilang itu Allah dalam bahasa Indonesia aja, atau termasuk dalam misalnya kayak bahasa Inggris penyebutannya God, ya kan? Yunani itu Theos, Latin Deus, gitu kan? Yang misalnya bahasa Italianya juga beda. Jadi yang Abang pertanyakan tadi itu merujuk ke bahasa Indonesia Allah gitu ya, Bang, ya? Allah itu bukan bahasa, Bung. Allah itu di dalam penuturan bahasa manapun di bumi ini tetap Allah, tidak pernah berubah dia. Karena dia nama, sama seperti Zuma. Zuma ketika ke Amerika menggunakan bahasa Inggris, orang di sana memanggilnya Mr. Zuma. Kalau saya ke Jepang dipanggil Sensei Zuma. Kemana-mana Zuma itu tidak pernah berubah. Berbeda dengan gelar. Yang Anda maksud tadi itu gelar. Allah itu bukan gelar. God itu artinya Tuhan. Dalam bahasa Arabnya ilah atau Rob. Begitu juga Theos. Theos juga itu boleh diartikan Tuhan, bisa diartikan dewa. Di dalam bahasa Arabnya Rob atau ilah. Nah, sedangkan Allah ini bukan gelar. Allah itu adalah predikat sebagai nama daripada Sang Pencipta. Innani anallah la ilaha illa ana. Bismillah, dengan menyebut nama (2) Allah. Jadi Allah itu nama Tuhan, bukan gelar Tuhan. Nah, gelar di dalam agama Kristen dipakai istilah Allah. Kelirunya itu di situ. Ketika ditanya sumber Kristen menggunakan gelar Allah untuk sembahan Kristen, tidak ada yang sanggup menjawab. Karena kenapa? Jadi kalau Satu-satunya sumber Lanjut, Bang. kata Allah itu hanya Al-Quran. Gak ada yang lain. Oke, kalau
kita merujuk ke Allahnya Ibrahim, Bang. Sama dengan kita dia Abraham. Nabi Ismail dengan Nabi Yakub. Ya kan tetap merujuk satu Allahnya kan, Bang? Iya, tapi bukan kalimat Anda itu keliru. Harusnya Anda mengatakan ilahnya Abraham, ilahnya Yakub, ilahnya Ishak atau ilahnya Yakub. Anda tidak boleh mengatakan Allahnya Abraham, tidak boleh. Karena Allah itu nama. Sama seperti sumanya Abraham, sumanya, tidak boleh begitu. Karena Allah itu bukan gelar. Kelirunya Kristen itu begitu. Karena menggunakan kata Allah atau Allah sebagai gelar. Padahal Allah ini bukan gelar. Kristen muncul di Nusantara merusak tatanan nama Tuhannya umat Islam dengan mengambil kata Allah ini sebagai gelar Tuhan mereka orang Kristen. Kelirunya di situ. Padahal ketika berbicara Eloah Abraham, Eloah Ishak, itu identik dalam bahasa Arab, ilah Abraham, ilah Ishak. Bukan Allah Abraham, Allah Ishak. Kelirunya itu di situ. Allah itu atau Allah itu adalah nama Tuhan. Kristen Ya, salah kalau- dengan mengambil istilah Oke, Allah. Gitu. Oke, Bang. Siap. Tapi kalau menurut Bang Juma atau memang ada kesalahan di situ, negara kita kan negara hukum, bisa lah diajukan ke pemerintah kalau memang merasa Islam keberatan dengan istilah Allah dalam Kristen, bisa kan gitu, Bang ya. Iya, kalau saya sebagai Oke. seorang pemeluk agama sebenarnya agama itu identik dengan keselamatan. Tidak perlu ada laporan. Kalau agama itu adalah agama yang benar dari Tuhan, setelah mengetahui kekeliruan tersebut, tanpa teguran, tanpa laporan, ya dirubah tuh. Kan katanya ajaran kebenaran. Ajaran kebenaran itu harus benar-benar benar, tidak menunggu dikritik kesalahannya. Kalau sudah sadar itu kesalahan. Itu baru kebenaran. Berbeda kalau unsur politik atau unsur ekonomi atau pendidikan mungkin iya. Tapi sebuah agama yang identik membawa kebenaran, jalan keselamatan. Ketika sudah menyadari ada kesalahan, lawang jangan gengsi ganti toh. Tanpa ada laporan. Jangan menunggu dilapor. Karena yang namanya agama kudu mengajarkan kebenaran. Yang disebut kebenaran tak ada tawar-menawar. Sekarang Kristen sedunia kalau ditanya, dari mana kalian menggunakan kata Allah sebagai gelar dalam Bible Indonesia? Apa jawabannya? Ya karena AO. Jadi pada prinsipnya penggunaan kata Allah di dalam Bible itu bukan karena terjemahan Indonesia, enggak. Tapi syarat dengan misi kristenisasi. Karena ingin mengkristenkan Indonesia, penduduk Indonesia mayoritas penyembah Allah, maka kata Allah itu diambil. Kalau orang Kristen menyebarkan agama Kristen di Bali, maka Allah diganti menjadi Sang Hyang Widi. Itu pola. Kristen memang begitu. Ketika dia mengajar di Yunani, Tuhannya dirubah menjadi Theos. Ketika dia mengajar di Yahudi, Tuhannya berubah menjadi Yahweh atau Yotepave. Ketika mengajar di Belanda, Tuhannya menjadi God. Ketika masuk ke Indonesia, Tuhannya menjadi Allah. Memang sudah pola Kristen itu begitu. Jadi nggak perlu lagi mencari alasan kenapa. Memang sudah polanya Kristen itu suka menyamar. Itu Di Jawa Gusti Allah kan gitu, Bang ya. ya karena di sana mayoritas penyembah Allah. Ya, di Sunda Gusti Nu Maha Suci kan gitu. Ya Di karena di situ suku Iya. Bang Juma apa biasanya, Bang? Namanya, Bang? Panggilan tetap Allah, penyebutannya, kami Bang? Allah, kami Allah. Oh, enggak, Allah di Ta'ala. Kristen yang suku sama dengan Abang. Di sini mereka menggunakan nama Allah itu. Oh, yang Kristen ya, Bang ya. Iya, Bahasa daerahnya gitu, Bang. iya, Allah juga ya. Allah. Oke, Bang. Oke, saudara. kasih Terima kasih malam ini. sama-sama. Atas Siap. pencerahannya sudah berdiskusi yang mau naik. Dan Baik. mau naik juga. Izinnya, Terima Bang. kasih. Makasih saudaraku, thank you. Terima kasih, selamat malam, Bang. Malam. Oke, teman-teman sekalian, sedikit lagi kita sahur.
Aku chat. Sat, aku mau sahur. Ada yang masih terjaga? Halo? Oh, sorry. Sorry. Moderator istirahat semua ini kayaknya nih. Kita naikkan lagi teman-teman kita. Aduh. Halo Bang Juma. Selamat Halo malam. juga. Malam subuh. Dari Kristen Oten atau Katolik? Kristen. Baik, silakan buka kameranya. Tenang-tenang begini kan. Nah, ini kan interviewnya. Iya, betul. Ini lagi di kebun duren. Ya? Lagi di kebun duren, tunggu duren jatuh atau gimana? Di kandang. Kok di kandang ada aja? Ngapain di kandang? Di kandang sapi. Oh, iya. Ternak. Iya, ternak. Pekerjaan mulia itu, Bang. Iya, gimana? Ada yang ingin disampaikan? Abang mau Nanti alasannya nggak ada Bible. ini bahas apa dulu nih? Bahas apa? Nabi atau rasul palsu. Nabi atau rasul palsu. Iya. Dalam Iya, dalam agama kita, saudara, agama Islam. Islam dan Agama Kristen. Kristen. Iya, Islam oh dan mama. Oh mama. Iya. Ya, silakan. Siapa nabi palsu atau rasul palsu yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Bible? Siapa nabi palsu? Iya. Ya, nabi palsu. Tiap tahu namanya siapa sih? Anda tahu? Kalau abang tahu deh. Luga Tambunan. Ya? Luga Tambunan. Apa? Luga Tertimbun. Bang Juma, bisa saya kasih bertanya? Ya, sabar dulu, kita sapa dulu teman kita ini. Halo, semangat subuh saudara user. Halo, Ambe. Halo, saudara user. Oi! Ya, gimana? Apa pertanyaannya? Apa ini syahada tuh? Ah, apa itu? Gimana? Bunyinya seperti apa? Coba. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Aku bersaksi, aku berikrar, aku berjanji, aku menyaksikan, aku mengetahui, aku memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bersaksi ya, bersaksi. Yes. Orang yang bersaksi itu orang yang melihat. Iya, betul. Iya. Kenapa? Orang yang melihat ya. Saksi ahli kan itu dia melihat kan. Benar sekali. Mari kita Iya. kupas pelan-pelan.
Saudara, apakah Anda yakin Tuhan itu ada? Bagaimana? Apakah yakin Tuhan itu ada? Iya, saya yakin Tuhan itu ada. Meskipun Anda tidak melihatnya, Ya, Anda berani bersaksi? maksudnya bagaimana? Bersaksi kan? Iya. Apakah Anda berani bersaksi bahwa Tuhan itu ada? Saya meyakini, bukan saya Iya. bersaksi. Kesaksian, keyakinan Anda itu Saya Anda persaksikan. meyakini, bukan saya bersaksi. Lah berarti Anda nggak yakin dengan keyakinan Anda. Saya meyakini, bukan saya bersaksi. Bersaksi itu saya melihat. Apakah Melihat. Bersaksi itu melihat. Oh enggak, belum tentu. Oke, saya buktikan. Saya buktikan, saudaraku. Bersaksi itu melihat. Oke, saya buktikan. Saya buktikan. Apakah Bila Anda, Tuhan tidak terlihat, kok bisa bersaksi? kalau Anda mengatakan begini, aku bersaksi, aku punya akal. Apakah kesaksian Anda bohong? Iya, kalau saya maksudnya ada datanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Kalau Anda mengatakan, aku bersaksi bahwa aku Kalau ini saya punya melihat akal. kejadian, nah itu saya bersaksi. Sekarang, apakah Anda bisa mengatakan, aku bersaksi, aku punya akal? Coba, berani Anda mengatakan itu atau tidak? Saya tidak berani mengatakan. Kalau saya melihat, melihat saya berani bersaksi. Oke. Berarti Anda ragu kalau Anda punya akal. Saya punya akal. Setiap manusia. Kalau abang punya akal tidak? Jangan tanya saya. Saya tanya. Abang punya akal tidak? Jelas punya akal. Saya tanya Anda, apakah Anda ragu? Ya, abang tidak berani berbicara. Kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena Bagaimana? kenapa Anda tidak mau bersaksi kalau Anda punya akal? Karena Karena apa coba? kok tanya saya? Kalau saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa saya punya akal. Apakah kesaksian saya dusta? Tapi kalau saksi kan tidak melihat. Itu yang saya mau tanyakan. Ini iman, Pak. Ini iman. Ini berbicara skala iman. Sekarang apa buktinya saya punya akal? Saya bisa berbicara, saya bisa menyusun kata-kata. Bagaimana cara saya melihat akal saya? Dengan saya melihat pola kehidupan saya bisa berjalan, saya bisa berkomunikasi, saya bisa berkarya. Itu bukti, itu saksi. Itu saya menyaksikan sendiri dengan mata kepala saya bahwa saya punya akal. Maka saya berani bersaksi, aku punya akal. Apa buktinya? Saya bisa menulis, saya bisa menyusun kata-kata, dan seterusnya. Nah, apa buktinya bahwa Tuhan itu ada? Sanurihum fi ayati wa fil afq wa fi anfusihim. Saksi jelas alam semesta ini ada karena adanya penciptanya. Tapi ini materi ketinggian sekali, ketinggian. Anda nggak sampai ke sana. Oke? Materi yang rendah kah? Ya, materi rendah. Oke, ya ini Oke. dalam Islam. Nah. Islam tuh ini apa itu ini sifat-sifat dosa. Sifat-sifat dosa. Sifat dosa itu kecenderungan, Sifat dosa dalam diri ya, kita. sifat-sifat tercela maksudnya itu. Tercela, seperti apa? Seperti bersaksi dusta, itu sifat tercela. Kalau menghujat, Menghujat, sifat tercela.